Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Fatih Satya Ramadan. Ikutin terus ya video aku. Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas yang namanya globalisasi ekonomi. Yuk, ikutin aku terus. Nah, permasalahan kita kali ini adalah mengidentifikasi isu-isu krusial yang berada di Indonesia saat ini, seperti pengangguran, isu UMKM, dan lain-lain. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin pengaruh globalisasi dan teknologi. Globalisasi membuat dunia semakin terbuka dan saling terhubung. Perdagangan antar negara menjadi lebih mudah, sehingga barang dan jasa dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia dengan cepat. Dampaknya, konsumen mendapat lebih banyak pilihan, namun di sisi lain, persaingan bagi pelaku usaha dalam negeri juga semakin ketat. Kemajuan teknologi, terutama digitalisasi, turut mempercepat proses ekonomi. Teknologi membantu pelaku bisnis memperluas pasar lewat platform online, mempermudah transaksi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, teknologi juga menuntut adaptasi. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan digital akan tertinggal dalam kompetisi global. Nah, peran UMKM dalam perekonomian. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 60% PDB Indonesia berasal dari sektor UMKM. Selain itu, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga mampu menjadi penopang masyarakat, kelas menengah, dan bawah. Di era globalisasi, UMKM harus berinovasi, memperbaiki kualitas, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Banyak UMKM yang sudah memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan digital marketing untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Namun, tantangannya masih ada, seperti keterbatasan modal, keterampilan digital, serta akses pasar yang belum merata. Nah, lanjut lagi, kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ada berbagai program yang dirancang untuk memperkuat UMKM, seperti KUR, atau yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat, pelatihan digital UMKM, hingga pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang. Selain itu, pemerintah juga terus berusaha menciptakan iklim investasi yang baik, menjaga stabilitas harga, serta menyiapkan kebijakan fiskal dan moneter yang mampu menahan gejolak ekonomi global. Isu inflasi. Nah, perlu kita ketahui, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Sementara, inflasi terlalu rendah bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab inflasi di Indonesia beragam nih, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, perubahan harga energi di dunia, hingga gangguan distribusi. Pemerintah dan Bank Indonesia berusaha menjaga inflasi tetap stabil melalui pengendalian harga pangan, kebijakan suku bunga, serta koordinasi pusat dan daerah. Pembahasan berikutnya terkait pengangguran yang berada di Indonesia. Pengangguran menjadi masalah yang cukup kompleks. Penyebabnya bisa berasal dari ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, kurangnya lapangan pekerjaan, atau dampak otomatisasi teknologi. Untuk mengatasinya, perlu ada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan perluasan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Transformasi digital juga dapat membuka peluang baru, seperti pekerjaan berbasis platform, ekonomi kreatif, dan industri teknologi. Banyak banget nih yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan terjadi ketika distribusi pendapatan tidak merata. Ada kelompok masyarakat yang sangat sejahtera
Sementara sebagian lainnya mengalami kesulitan ekonomi. Penyebab ketimpangan bisa berupa perbedaan akses pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kesempatan kerja. Upaya untuk mengurangi ketimpangan perlu dilakukan dengan memperluas akses pendidikan, pemberdayaan UMKM, pembangunan wilayah terpencil, serta penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Itulah gambaran bagaimana globalisasi teknologi, peran UMKM, kebijakan pemerintah, serta isu-isu seperti inflasi, pengangguran, dan ketimpangan saling terhubung dalam perekonomian Indonesia. Semua hal ini perlu dipahami agar kita bisa lebih siap menghadapi perubahan dan ikut berkontribusi dalam perkembangan ekonomi bangsa. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Thanks guys!